Hola, teman-teman penikmat film. Gue baru aja keluar dari bioskop dan jujur, ini salah satu pengalaman nonton yang bikin gue ngerasa, kok mata gue kayak abis push up 1000 kali ya? Pusing bro. Dan bukan karena ceritanya mind-blowing, tapi karena visualnya, ya ampun. Padahal dari judulnya Merah Putih One for All, ekspektasi gue udah kebayang. Film animasi patriotik, petualangan anak-anak demi menjaga bendera di hari kemerdekaan. Konsepnya cakep, momennya pas, dan ini bahkan digarap sama studio yang katanya mau konsisten bikin film animasi kemerdekaan tiap tahun. Tapi sayangnya, yang nyampe ke layar lebar malah berasa kayak versi belum jadi yang dipaksa tayang. Film ini sebenarnya punya niat mulia, animasi bertema kemerdekaan, tayang di bulan Agustus, kisah persatuan anak-anak dari berbagai daerah yang nyari bendera merah putih yang hilang. Dari Betawi, Papua, Medan, Makassar, sampai Tiongkok, lengkap. Ceritanya, bendera ini harus ditemukan sebelum 17 Agustus, supaya bisa dikibarkan pas upacara. Mereka harus nyebrang sungai, nembus hutan, naik gunung, ketemu badai, bahkan berhadapan sama pemburu hewan liar. Kedengarannya heroik kan? Yang bikin gue makin heran, mereka sempat lewat pasar yang jelas-jelas banyak jual bendera. Tapi tetap muter-muter nyari bendera kayak nggak ada opsi lain. Kalau dari awal benderanya dibuat pusaka sakral, oke lah, masuk akal. Tapi ini, ya, agak maksa sih. Tapi masalahnya terbesarnya, eksekusinya bikin geleng-geleng kepala sambil istighfar. Visualnya berantakan. Animasi jalannya kaku, karakter kadang tembus dedaunan kayak punya kekuatan glitch, ada yang nyemplung lumpur hidup tapi jatuhnya kayak copy-paste sprite. Dan ini bukan soal 2D atau 3D ya. Masalahnya di kerapihan pengerjaan. Kayak lo makan nasi goreng yang bumbunya enak tapi nasinya masih keras. Tetap nggak nikmat. Dan ini yang bikin makin panas. Ada dugaan beberapa animasi diambil dari orang lain tanpa izin. Ditambah lagi, akting suaranya, aduh, kayak baca naskah ujian PPKN. Nggak ada emosi sama sekali. Gua ngerti, mungkin ini dibikin buat nyenengin diri mereka sendiri yang nggak terlalu peduli detail teknis. Tapi kalau udah tayang di bioskop, itu artinya udah dianggap final product. Dan sebagai penonton yang bayar tiket, wajar dong kalau kita minta kualitas yang layak. Padahal ada momen yang sebenarnya bisa jadi keren. Kayak pas mereka bukan cuma nyari bendera, tapi juga ngalahin komplotan pemburu liar yang ngerusak hutan. Pesan moralnya dapet, kebersamaan, saling peduli, kerjasama buat tujuan bersama. Sayangnya, pesan bagus itu tenggelam di tengah animasi yang setengah jadi dan cerita yang bolong-bolong. Gua sampai mikir ini film buru-buru diputer biar pas Agustusan, padahal butuh waktu lebih buat dirapihin. Akhir kata, ini bukan cuma kekecewaan, ini pelajaran pahit. Animasi Indonesia bisa kok bikin karya keren, Jumbo contohnya. Tapi kalau proyek kayak gini dijadikan patokan, sayang banget. Kita butuh rasa hormat sama penonton, sama seni, dan sama komunitas kreator lokal. Merah Putih One for All ini, menurut gue lebih cocok dijadiin studi kasus di kelas animasi tentang kenapa nggak boleh ngerjain proyek keburu-buru. Semoga sih proyek selanjutnya mereka benar-benar siap rilis, bukan siap bikin penonton geleng-geleng kepala. Jadi gimana kesimpulannya? Merah Putih One for All punya niat baik, pesan yang positif, dan potensi jadi tontonan keluarga di bulan kemerdekaan. Tapi eksekusinya bikin gue merasa ini belum siap untuk layar lebar. Dan begitu film ini ditayangin di bioskop, itu udah jadi statement resmi dari pembuatnya. Yang sayangnya, statementnya kedengeran kayak, ya udahlah yang penting tayang. Buat keluarga mereka, mungkin ini masih bisa dinikmati. Tapi buat penonton umum atau yang udah sering lihat animasi berkualitas, apalagi dari Indonesia, film ini rasanya justru jadi kemunduran. Gue sih berharap rumah produksinya benar-benar belajar dari sini. Karena dengan niat yang sama, eksekusi yang lebih serius, dan rasa hormat ke penonton, Merah Putih One for All bisa aja berubah jadi kebanggaan animasi lokal. Tapi untuk versi yang tayang sekarang, jujur, gue nggak akan nyaranin kecuali lo siap mental dan bawa obat pusing sama install. Katanya setiap karya pasti ada penikmatnya. Tapi kalau yang ini gue nggak tahu tah. Bye-bye!